Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Josephine Christy dengan NIM akhir 037 dari Gizi A 2023. Pada hari ini saya akan mempresentasikan jurnal review pemberian makan bayi dan anak dalam percepatan penanggulangan stunting dengan jurnal yang saya gunakan berjudul Program dan Intervensi Pemberian Makan Bayi dan Anak atau PMBA dalam Percepatan Penanggulangan Stunting yang dipublikasi oleh Jurnal Media Gizi Indonesia tahun 2022. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tentang program dan kebijakan pemberian makan bayi dan anak di Indonesia untuk mempercepat penanggulangan kasus stunting, dan juga bertujuan untuk memberikan rekomendasi terkait kebijakan PMBA menggunakan pendekatan NCP. Nah, metode yang digunakan itu adalah NCP tadi, atau Nutrition Care Process, yang di tingkat komunitas, terdiri dari 4 tahap, yaitu ada assessment, diagnosis, intervensi, dan monitoring evaluasi. Yang pertama, untuk penilaian, PMBA ini adalah salah satu implementasi yang diadopsi dari pedoman ICF atau Infant and Young Child Feeding yang ditentukan oleh WHO yang sudah disesuaikan dengan kondisi di Indonesia. Dan program ini terdiri dari edukasi, sosialisasi, konseling, dan juga monitoring evaluasi. Nah, PMBA ini tuh juga meliputi kerjasama dengan pemerintahan dan juga non-pemerintahan yang terdiri dari pelatih fasilitator, dan juga konselor dari PMBA. Nah, sasarannya itu ada di ibu hamil, ibu menyusui, keluarga bayi, dan juga balita. Dan ini dilaksanakan di rumah sasaran, posyandu, dan fasilitas kesehatan untuk edukasi dan juga konselingnya. Nah, untuk analisis masalahnya, program PMBA ini tuh belum bisa dilaksanakan di beberapa daerah karena keterbatasan dari tenaga terlatih. Lalu, pelaksanaan konseling dan edukasi itu sempat terhambat di tahun 2020 kemarin dikarenakan adanya pandemi. Dan untuk mendukung program PMBA ini tuh perlu dilakukan untuk meningkatkan akses sebagai bagian dari ketahanan pangan keluarga. Nah, rekomendasinya untuk intervensi ini yang pertama adalah peningkatan penjaminan akses pangan bagi kelompok umur sesuai dengan sasaran PMBA. Ini juga dilakukan oleh negara lain dengan memfokuskan salah satu kelompok sasaran dan dibantu dengan sungguh-sungguh. Lalu, penguatan ketahanan pangan dengan penyediaan lahan tetapi juga diberikan edukasi mulai dari jadwal panen, siklus panen, dan juga pemanfaatan hasil sehingga masyarakat ini bisa lebih paham lagi dengan memanfaatkan lahan yang diberikan sehingga bisa mendukung dari ketahanan pangan tersebut. Lalu yang ketiga, penambahan tenaga terlatih dengan membuat kebijakan yang mewajibkan bahwa seluruh wilayah di Indonesia itu mempunyai tenaga terlatih. Dan yang terakhir itu penguatan di monitoring data terkait PMBA dengan meningkatkan untuk menginput data dalam laporan secara rutin di program kesehatan masyarakat. Dan untuk monitoring dan evaluasi di bagian meningkatkan jaminan akses pangan itu bisa dilakukan secara berkala 1 bulan sekali dengan pendampingan pemerintah dan juga lembaga non-pemerintah untuk menjamin tidak adanya kesalahan atau penyelewengan dalam pemanfaatan dana. Lalu juga untuk penguatan ketahanan pangan bisa dilakukan kerjasama dan komitmen memonitoring siklus pangan dan juga panen dan juga pemanfaatannya dibantu sama kader dan juga kelompok tani untuk membantu dalam memantau siklus tanam panen supaya pemanfaatnya itu bisa berjalan. Terus untuk penambahan tenaga terlatih ini bisa dimonitoring dengan dilakukan evaluasi setahun sekali dengan monitoring dan evaluasi untuk jumlah sasaran yang dikonseling, jumlah konseling lanjutan, dan juga keterampilan dari konseling. Dan untuk yang terakhir, monitoring data dilakukan secara berjenjang dan juga sistematis dari tingkat posyandu hingga nasional 1 tahun 2 kali sehingga data-datanya itu bisa lebih lengkap lagi. Untuk validitasnya, saya menggunakan dari jurnal penelitian lain oleh Novika tahun 2025. Ini menunjukkan bahwa seluruh butir pertanyaan pada kuesioner dinyatakan valid untuk menunjukkan bahwa setiap itemnya itu bisa mengukur aspek yang ingin diukur. Jadi, instrumen ini dinilai memiliki validitas yang baik. Dan ini juga diperkuat oleh, validitas ini diperkuat juga bahwa penyusunan pertanyaan itu didasari oleh pedoman resmi dari ICF yang sudah disesuaikan lagi dengan kondisi di Indonesia. Untuk reliabilitasnya juga memiliki hasil konsisten yang baik, jadi dia mampu memberikan hasil yang stabil dan juga bisa dipercaya. Dengan reliabilitas ini bisa digunakan untuk menilai perubahan dan pengetahuan sikap ibu secara konsisten sebelum diintervensi. Untuk potensi biasnya itu adalah bias keterbatasan sumber daya manusia dalam edukasi dan konseling, terus bias data karena ketidaklengkapan data atau informasi, lalu ada bias akses dan ketahanan pangan, dan ini biasa dianggap bahwa program ini gagal, padahal itu karena keterbatasan akses pangan dan juga ekonomi. Lalu ada bias recall terkait dengan pelaporan ibu terkait pemberian ASI, MPASI, dan ASI eksklusif yang bisa saja over-reporting atau under-reporting.
Lalu untuk mengurangi biasnya bisa meningkatkan jumlah tenaga terlatih dan memperkuat supervisi fasilitas agar edukasi dan konselingnya ini lebih konsisten. Terus juga memasukkan data ke dalam laporan itu secara rutin pada laporan posyandu dan juga puskesmas. Lalu bisa melakukan koreksi terhadap jawaban PMBA dengan dukungan informasi terkait ketahanan pangan dan pendampingan keluarga. Sekian dari saya, terima kasih.